Hai semua, di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita, yaitu kita akan buat fitur untuk pagination-nya. Nah, di sini saya sudah buat beberapa dokumen, jadi ada 10 dokumen totalnya. Sini saya buat beberapa dokumen dengan kategori JavaScript, yaitu yang ini. Pertanyaan JavaScript 1, 2, 3, sampai ke 8. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan dulu untuk pertanyaannya untuk mengolah pagination-nya nanti. Teman-teman bisa pause untuk sekarang, kemudian nanti tinggal di result setelah questionnya sudah ditambahkan. Minimal teman-teman tambahkan pertanyaannya ada 6 pertanyaan. Nah, silahkan di pause dari sekarang. Oke, setelah teman-teman sudah tambahkan pertanyaannya, sekarang kita lanjut untuk membuat fitur pagination-nya. Kita masuk ke dalam codingan di sini. Nah, di sini kita bisa buat untuk fungsi pagination-nya langsung di question all-nya juga ini. Jadi kita bisa gunakan pagination-nya nanti pada saat kita mengquery kategorinya juga nantinya. Nah, pertama mungkin di sini kita ganti const query-nya ini jangan berupa const tapi let, supaya kita bisa ganti nilainya, karena kalau const dia nilainya konstanta, yaitu nilainya tidak bisa diubah-ubah nanti. Selanjutnya kita buat fitur pagination. Const page sama dengan kita ambil dari request query titik page, dimana di sini kita kali 1. Nah, di sini kenapa kita kali 1? Karena request query-nya itu biasanya tipe datanya string. Di sini kita gunanya kita kali 1 supaya dia berubah jadi tipe data integer. Nah, sebenarnya ada cara lain kita gunakan parse integer. Cuman di sini mungkin cara cepatnya kita bisa kalikan 1 nilai yang kita dapatkan. Nah, tapi jika tidak ada nilai dari query page-nya, kita kasih or nilainya yaitu mulai dari page yang pertama. Kemudian const kita buat limit datanya berapa. Sini kita kasih aja 5. Jadi data yang tampil cuma 5 dokumen saja nantinya dari page yang pertama. Dan kita buat juga const skip data sama dengan berdasarkan page kurang 1 kali limitnya. Nah, di sini mungkin namanya kita buat limit data seperti ini. Dan ini juga kenapa kita gunakan yang ini ya, exclude field, supaya page-nya tidak atau query page-nya tidak disebut sebagai field tapi sebagai query. Nah, itu kenapa kita gunakan buat fungsinya ini yang kemarin, yaitu exclude field-nya yang ada di sini. Nah, setelah kita buat yang ada di sini, selanjutnya kita tambahkan nilai dari query-nya yang ada di sini. Jadi kita panggil query, kemudian sama dengan panggil lagi query, titik, tambahkan nilainya, skip, berdasarkan skip data, kemudian titik, limitnya. Limit data yang kita tampilkan yaitu berdasarkan variabel limit datanya, yaitu cuma 5 data saja yang kita tampilkan. Nah, ini kalau kita buat lebih panjang sebenarnya seperti ini ya, kalau kita tidak tampung dalam variabel yang ada di sini. Nah, tampilnya biasanya seperti ini, kayak gini. Jadi dia cuma tambahkan nilai skip dalam variabel query-nya ini. Nah, cuman karena di sini kita sudah tampung dalam query, kita bisa lanjutkan nilai dari query-nya seperti ini. Nah, ini kita bisa coba langsung di Postman. Kita jalankan aplikasi kita dulu di terminal. Seperti biasa, npm run dev, jalankan aplikasi. Oke, setelah aplikasi kita jalan dan database-nya sudah connect, kita coba masuk ke dalam Postman. Tampilkan dulu semua nilainya tanpa query params.
kita langsung send. Nah, ini dia tampil nilainya dari data-data kita. Ini tampil semua nilai, cuman di sini dia limit datanya, yaitu cuma ada 5 data yang tampil. Saya perbesar dulu. Nah, ini data yang pertama, data yang kedua, ini data yang ketiga, nah, ini keempat, yang ini kelima. Jadi cuman 5 limit datanya yang tampil. Nah, karena tadi kita limit 5 data saja yang tampil, yaitu cuma sampai pertanyaan tentang JavaScript yang ketiga. Nah, kalau kita masuk ke page yang kedua, nah ini kan data pertamanya apa itu lorem ipsum. Kita masuk ke query parametersnya, kita kasih nilai, URL-nya tanda tanya, page, sama dengan kita masuk ke page yang kedua, kemudian kita send. Nah, dia masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan tentang JavaScript keempat. Habis itu di bawahnya JavaScript kelima, ini ke-6, ke-7, dan yang ini ke-8. Ini pertanyaan tentang JavaScript ke-8 dari page yang kedua. Nah, kalau kita masuk ke page yang ketiga, send. Nah, ini dia berupa data kosong. Nah, ini kita bisa buat kondisi jika sudah sampai ke page yang terakhir, kita tampilkan nilainya tidak ada ya, atau kita buat errornya. Kita masuk lagi di dalam codingan, kita buat kondisi. Setelah query-nya, kita buat kondisi jika request titik query titik page, maka cons kita panggil berapa jumlah questionnya sama dengan await question titik count dokumen. Kita hitung berapa jumlah dokumen dari seluruh questionnya. Kita buat kondisi jika skip datanya itu lebih besar daripada 6 question yang kita dapatkan, maka kita bisa throw sebuah error, throw new error, dengan message dari errornya this page doesn't not exist, seperti ini. Nah, ini ada tipe doesn't not exist. Oke, seperti ini ya. Jadi ini jika kita sudah mencapai batas dari page-nya, kita tampilkan errornya ini. Ini kita coba save dulu, habis itu kita testing. Di page ketiga kita send. Nah, di sini errornya akan tampil, yaitu this page doesn't not exist. Jika page-nya itu sudah melewati batasnya, atau di page tersebut sudah tidak ada dokumen lagi. Tapi kalau kita masuk ke dokumen kedua, dia masih menampilkan datanya. Nah, selanjutnya di sini apakah bisa kita masukkan berdasarkan kategorinya? Kita bisa tampilkan dulu semua kategori, yaitu JavaScript. Apakah pagination-nya juga tampil berdasarkan kategorinya? Send. Nah, di sini tampil semua kategori dengan kategori yaitu JavaScript pertanyaannya. Nah, kita bisa coba pakai page. Nah, ini kan sampai ke pertanyaan yaitu pertanyaan tentang JavaScript keempat. Kalau kita kasih page ke page yang kedua dan page-nya sama dengan 2, send. Nah, dia akan lanjut page-nya ke pertanyaan ke-5 dari JavaScript sampai seterusnya. Nah, ini cuma ada 4 dokumen yang dia tampilkan. Nah, jadi di sini kita bisa lebih luas ya untuk mengatur query-nya atau melakukan filternya. Jadi kita bisa filter berdasarkan kategori dan juga limit page dari pagination-nya.
Nah, di video berikutnya kita akan coba melakukan sort dari filenya. Jadi kita tampilkan filenya berdasarkan tanggal dari pembuatan dari data tersebut atau dokumen tersebut. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.